Baik, terima kasih. Shena Damayana mengabarkan langsung dari Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Kita akan kembali ke Pak Joko. Pak Joko, tadi kita lihat di Tol Palikanci ini ramai lancar. Kemudian sebelumnya juga di jalur Gentong ini, di arteri juga ramai lancar. Ini faktornya apa nih Pak? Kalau menurut dari Pak Joko, apakah ada perbedaan pergerakan antara pemudik dan juga arus balik atau memang infrastrukturnya memang sudah cukup baik? Ya, kalau pagi seperti ini cenderung memang masih lancar ya. Karena kan yang bergerak itu biasanya kalau jauh hari katakanlah dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu bergeraknya mulai sore sampai malam. Sehingga sampai Jakartanya pagi. Nah, kalau arteri ini cenderungnya baru pagi bergerak. Jadi kalau jam-jam segini masih lancar lah. Ya, kecuali nanti kalau sudah mulai one way total, nah ini arterinya akan tambah padat. Seperti itu ya. Jadi itu hal yang wajar lah. Ya memang ini kalau di arteri kan banyak yang pergerakannya lokal saja. Jadi cenderung kalau dia ada jalan tol, orang memilih jalan tol. Ya, tapi kalau arteri, pergerakan lokal, apalagi beberapa tempat kemacetan di arteri ini, contohnya ada pasar tumpah dan sebagainya, itu sudah mulai berkurang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sudah ada pembenahan oleh Pemda lah. Ada yang dibuat, pokoknya itu jalan nasional ada flyover, sehingga tidak mengganggu. Atau seperti di Jawa Barat kan, yang sering gangguan samping itu adanya beca, umpamanya andong, ini untuk beberapa hari ini diberikan uang saku oleh Gubernur Jawa Barat sehingga mereka tidak banyak mengganggu di sekitar jalur itu. Ya, ini model yang cukup bagus ya. Jadi dilarang namun mereka dapat kompensasi. Ini yang menarik. Jarang kepala daerah mau seperti itu. Tapi menurut Bapak ini untuk kebijakan one way ini sudah diterapkan dengan sangat pas, sangat baik atau harus dievaluasi lagi, Pak Joko? Saya kira kebijakan one way itu bukan kebijakan untuk selamanya ya. Ini program transisi aja. Karena tadi saya bilang ada pihak yang tentunya dirugikan juga ya. Mereka mau cepat, tapi karena ditutup semua nggak bisa. Meskipun itu 1 hari, tapi bermakna juga kan kalau memang itu dibutuhkan gitu kan. Kalau dia kontraflow masih mending ada lajur yang bisa digunakan. Tapi kalau kontraflow terlalu panjang juga tidak mungkin. Itu bahaya juga, sangat mengganggu kan. Kita tahu memang tahun ini kontraflow ada kecelakaan tidak fatal. Tahun lalu kan kontraflow kecelakaannya fatal. Tahun ini apakah ada kecelakaan kontraflow? Ada, cuman tidak fatal. Jadi saya lihat beberapa laporan terjadi juga kecelakaan di kontraflow yang tidak fatal. Tabrakan ada. Jadi kalau masuk kontraflow itu dia secara individu sebagai pengemudi harus siap. Dan kontraflow juga jangan dibuat terlalu panjang. Kapan dia harus istirahat gitu kan. 1 jam aja di situ saya kira sudah lelah gitu kontraflow itu. Nah makanya tidak bisa tidak, ya akhirnya kita kembali ke public transport harus kita program secara masif kan. Kita pernah ngalami itu kok, sebelum 2005 itu cukup banyak orang menggunakan bus. Di terminal tuh ramai sekali, busnya satu dikeruputi banyak. Pulau Gebang contohnya, kalau lihat foto-foto masa lalu seperti itu kan. Tapi 2005 itulah pergerakannya berubah. Ketika pemerintah ya memulai dengan memudahkan, memurahkan orang mendapatkan sepeda motor. Disitulah sepeda motor mulai bergerak, mudik lebaran 2005 sampai sekarang. Sudah 20 tahun, tetapi itu tidak ada perubahan dari pemerintah karena sepeda motor ini kan dirancang kan untuk perjalanan jarak jauh. Nah, akhirnya sekarang lihat kecelakaan tertinggi itu pasti sepeda motor. Makanya kebijakan law itu jangan dipertahankan selamanya, harus segera dirubah. Dengan apa? Memasifkan pembenahan angkutan umum mulai dari hulu sampai hilir. Jadi istilahnya hilirisasi industri angkutan umum. Jadi bukannya nikel saja, ini penting. Kalau enggak ya seperti ini terus dan tidak menyelesaikan masalah, ya justru menimbulkan masalah baru nantinya. Nah sekarang program itu masif, kita lihat Jakarta. Jakarta itu kan public transportnya bagus kan karena 20 tahun yang lalu. Dan pusat juga bantu kan, ada KRL, ada LRT, ya bantu subsidi. Nah mestinya hal seperti itu juga dilakukan di daerah, gitu kan. Sehingga apa, travel gelapnya hilang atau berkurang, gitu kan. Ini enggak pusat semua, daerah tidak. Daerah tidak perlu dibangun kereta, nggak perlu. Cukup aja bus saja itu murah kok, angkutan pedesanya hidup kembali. Nah, kereta api juga antar kota ini kapasitasnya masih bisa ditingkatkan. Ya, itu penting itu. Nah, ini harusnya setelah Lebaran ya segera dibuat programnya sehingga nanti jangan tahun depan 1 minggu sebelum Lebaran baru berpikir nggak seperti itu. Nah, ini harusnya
mulai segera seperti haji lah. Orang haji selesai langsung evaluasi. Makanya haji makin tahun makin bagus. Ya, Lebaran juga seperti itu. Kita punya contoh kok. Baik. Pokoknya setelah Lebaran semuanya dievaluasi termasuk tadi yang penyeberangan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Joko Situjowarno atas waktunya bersama kami pagi hari ini di Breaking News TV One.